Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Kurniawan dengan NIM B1B1222090. Di sini saya akan menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan suatu dokumen yang membuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode. APBN berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berikut ada siklus penyusunan APBN. Perencanaan dan penganggaran merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro, asumsi dasar ekonomi, yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPJS, dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan dan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga atau RKAL. Ini mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan oleh DPR. Setelah melalui pembahasan antara KL selaku Chief of Operation dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan rancangan undang-undang APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Penyusunan rencana kerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA dan KL. Penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga untuk periode 1 tahun dituangkan dalam RKA dan KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Menteri Keuangan. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga dimanfaatkan dalam Undang-Undang tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif, jangka menengah, atau medium term expenditure, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan ketertarikan antara proses perencanaan dan penganggaran atau planning and budgeting. Yang kedua ada pembahasan APBN. Kegiatan pembahasan antara kementerian lembaga selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Pembahasan RAPBN adalah antara pemerintah dan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk nota keuangannya, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia. Dengan pembahasan ini, DPR mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah harus dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Berikutnya ada siklus penyusunan APBN. Kegiatan perancangan dan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara Lembaga atau KL yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan Rancangan Kerja Anggaran Kementerian Lembaga atau RKAKL.
Berikutnya ada pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. APBN telah ditetapkan dengan undang-undang. Rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Laporan keuangan Kementerian Negara dan lembaga yang disusun oleh Menteri pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berikutnya ada struktur APBN. Penyusunan APBN melibatkan berbagai pihak di pemerintah maupun di DPR. Tahapan penyusunan APBN dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran. Setelah pembahasan tersebut, rancangan undang-undang APBN yang telah selesai dan disetujui oleh DPR. Maka selanjutnya rancangan undang-undang APBN akan ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara. Berikutnya ada struktur penyusunan APBN. Secara garis besar, struktur APBN mencakup 5 hal berikut. Yang pertama ada pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan, surplus dan defisit anggaran, dan yang terakhir ada pembiayaan. Yang pertama ada pendapatan dan hibah. Pendapatan negara adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, retribusi, hasil usaha, BUMN dan BUMD, dan lain-lain. Negara digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Selain pendapatan negara, terdapat juga sumber penerimaan negara yang disebut hibah. Hibah adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa. Devisa ini merupakan rupiah, barang, dan jasa atau surat yang berharga yang berasal dari pemerintah negara asing atau badan lembaga asing, badan lembaga internasional, pemerintah lain, dan badan lembaga dalam negeri. Yang pertama ada penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam. Penerimaan negara bukan pajak. Berikutnya ada penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud berupa keuntungan usaha, gaji, dan lain sebagainya. Berikutnya ada pajak dalam negeri. Yang pertama ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan, berikutnya ada pajak cukai. Berikutnya ada belanja negara. Belanja negara adalah pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Belanja negara dapat mencakup beberapa jenis seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lainnya. Salah satu titik strategi penyelenggaraan pemerintah adalah belanja negara. Mekanismenya harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah sebagai organisasi nirlaba memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan. Namun bukan berarti mereka dapat mengeluarkan uang belanja dengan seenak-enaknya. Belanja negara yang tidak seharusnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu pembelanjaan berlebihan atau belanja yang melebihi kebutuhan, belanja yang salah, pembelanjaan yang kurang tepat. Berikutnya ada oleh karena itu tidak lanjut ada atas kelemahan-kelemahan tersebut harus dilakukan secara masif, terutama terkait dengan upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan dalam bidang keuangan.
seperti belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran negara dialokasikan kepada kementerian atau lembaga sesuai dengan program-program yang dijalankan. Berikutnya ada belanja pegawai. Belanja pegawai adalah penghidupan dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honor. Berikutnya ada belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Yang berikutnya ada belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud. Yang terakhir ada pembayaran kewajiban utang. Pembayaran kewajiban utang negara untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban pokok utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Belanja pembayaran kewajiban harus digunakan untuk pembayaran denda atau biaya yang lain terkait pinjaman hibah dalam negeri maupun luar negeri, serta imbalan bunganya. Pembayaran kewajiban utang dalam negeri seperti pembayaran surat perbendaharaan negara atau SPN, surat perbendaharaan negara syariah atau SPN syariah, obligasi negara atau surat berharga syariah negara baik dalam rupiah maupun falas. Pembayaran perbankan dalam negeri, pinjaman dalam negeri, biaya transfer pinjaman dalam negeri, pembayaran bunga utang luar negeri meliputi bunga pinjaman program, bunga pinjaman proyek, bunga utang luar negeri melalui penjadwalan kembali pinjaman. Yang berikutnya ada subsidi. Subsidi energi adalah sebuah tindakan yang membuat harga sumber energi di tingkat konsumen tak berada di bawah harga pasar atau lebih tinggi dari harga pasar untuk subsidi harga di tingkat produsen. Berikutnya ada keseimbangan primer. Keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara sebelum memperhitungkan pembayaran utang. Dalam kasus APBN, saldo primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran utang bunga, yang dalam diksi lainnya disebut pula sebagai belanja primer. Bila dampaknya negatif, hal ini berarti belanja pemerintah masih lebih besar daripada penerimanya. Begitu juga sebaliknya, jika positif, keseimbangan primer merupakan indikator penting dalam menilai kerja fiskal. Keseimbangan primer yang positif menunjukkan bahwa pemerintah mampu membiayai belanja negara tanpa harus meminjam. Sedangkan keseimbangan primer yang negatif menunjukkan bahwa pemerintah harus meminjam untuk membiayai belanja negara. Pada saat keseimbangan primer negatif, pemerintah perlu menggenjot penerimaan yang paling mudah dengan menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang yang lama. Berikutnya ada surplus dan defisit anggaran. Surplus dan defisit anggaran merupakan selisih antara pendapatan negara belanja setelah perhitungan pembayaran bunga utang. Jika pendapatan negara lebih besar dari belanja negara, maka terjadilah surplus anggaran. Sebaliknya, jika belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka terjadilah defisit anggaran. Berikutnya ada pembiayaan. Yang terakhir, pembiayaan adalah setiap yang dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Yang pertama ada pembiayaan utang. Pembiayaan utang adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikutnya ada surat berharga negara. SBN atau surat berharga negara merupakan produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Penerbitan SBN dilakukan pemerintah untuk mengelola portofolio uang negara dan menjadi diversifikasi sumber pembiayaan. SBN terbagi
menjadi dua, yaitu surat utang negara atau SUN dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Berikutnya ada pinjaman. Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain secara dengan perjanjian tertulis ataupun lisan yang dinyatakan atau diimplementasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya ada pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Yang kedua ada pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri sendiri menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang cara penggadaian peminjaman luar negeri dan penerimaan hasil setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemerintah pinjaman luar negeri yang harus diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara. Berikutnya ada pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Berikutnya ada pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman adalah tindakan pemberian uang atau pembiayaan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan proses pelunasan yang berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak. Pinjaman dapat diberikan oleh pemerintah, bank, atau lembaga keuangan lainnya kepada individu, perusahaan, atau badan lainnya yang membutuhkan dana. Pemberian pinjaman dapat memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau membantu pihak yang membutuhkan dana. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai APBN. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.